I cannot see your face. Okay. Alright. Malam ini kita lihat firman Tuhan tentang membina kekuatan rohani di waktu-waktu yang sukar, ya. Kalau kita tanya soalan, apakah yang membuatkan seseorang itu bertahan di dalam waktu-waktu yang susah, waktu-waktu yang sukar, ya. Saya mau bagi kita beberapa ilustrasi, contoh. Kalau kita lihat atlet-atlet, ya, yang ikut sukan Olimpik, ya, atau apa jenis sukan pun yang kita ada, kalau kita lihat mereka itu dipilih untuk masuk ke dalam satu tim untuk menyertai pertandingan Olimpik, sukan apapun jenis sukan. Kenapa mereka terpilih? Karena mereka sudah training, ya, mereka berlatih, dan latihan itu membuatkan mereka membina otot yang kuat, membina stamina, membina kekuatan secara fisikal, secara mental, dibina yang begitu mampu bertahan di dalam pertandingan. Contohnya juga ada pertandingan ya, yang mengambil waktu bukan saja berapa jam atau merentas desa berapa kilometer, tapi ada juga pertandingan yang membuatkan mereka itu bertanding berhari-hari kadang-kadang, ya. Jadi membina kekuatan itu, stamina itu sangat penting untuk menyertai dan memenangi pertandingan yang mereka ikuti itu. Kalau kita lihat, kan ada juga kita lihat orang yang suka naik gunung, panjat gunung, ya, batu-batu yang begitu menegak, ya, tinggi. Mereka suka, kita panggil mountain climbers. Jadi mountain climbers ini, atau mereka yang panjat batu, panjat gunung, itu memerlukan kekuatan fisikal yang luar biasa. Tangan mereka untuk mereka grip, ya, untuk mereka pegang, mencengkam batu-batu itu kekuatan sangat diperlukan. Kita lihat orang yang ikut lumba lari, ya, runners, ataupun orang yang ikut menjadi tentara, menjadi askar. Itu menjadi askar bukan hanya belajar di kelas itu, tapi mereka juga ada di lapangan. Mereka training, mereka lari, mereka angkat berat, mereka membuatkan mereka kerja keras supaya mereka jadi fit, ya, untuk peperangan, atau kalau ada tentangan yang datang mereka boleh kendalikan. Jadi walau biarpun barangkali kita bukanlah tentara, kita bukanlah atlet, ya, tapi dalam kehidupan ini kita memerlukan kekuatan, ya. Kalau kita tidak ada kekuatan, susah kita mau melakukan kerja. Contohnya juga kalau kita tengok John Rail, kan, John Rail, bapakmu, Bapak Bernard, kan bertahun-tahun tanam sayur dari pagi sampai petang, kadang-kadang sampai malam di kebun. Ya, itu luar biasa, karena itulah kerja kamu, itulah yang kamu lakukan setiap hari, ya. Kalau kita bilang tanam sayur itu mencangkul itu, itu luar biasa, ya. Kalau mungkin bapakmu itu Bapak Bernard itu sudah biasa, kan, dari pagi, awal pagi sampai malam pun di kebun, tiada masalah itu. Macam John Rail pun sudah biasa sekarang, kan. Kalau kau suruh saya mencangkul itu, mungkin berapa menit saja saya sudah berhenti. Tidak boleh pun sampai berapa jam, kan. Tapi orang sampai berapa jam, berapa lama di bawah matahari lagi, kan. Jadi luar biasa, itu sudah biasa. Badan itu, kekuatan fisik itu sudah biasa untuk pekerjaan seperti itu. Nah, kalau kita bawa itu di dalam rohani kita, sama kehidupan rohani. Jadi kehidupan rohani itu suatu kehidupan yang kita sudah terima. Inilah kehidupan saya. Jadi karena saya ada kehidupan rohani, iman saya ini harus saya hidupi. Saya ikut Tuhan Yesus Kristus, saya menyembah Tuhan Yesus, saya beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi itulah cara hidup saya. Cara hidup orang Kristen itu adalah cara hidup yang membaca firman Tuhan,
berdoa, menyembah Tuhan, bersekutu, fellowship. Saya akan masukkan di sini juga itu malam ini. Itulah kita punya kehidupan yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, nah, kita tidak akan menerima kekuatan rohani. Kita tidak akan membina suatu kekuatan ataupun otot rohani kita itu tidak dilatih, tidak ditrain. Jadi kalau ada masalah-masalah dalam hidup yang datang ataupun ada serangan musuh, tantangan-tantangan yang datang, kita tidak ada kekuatan untuk kita menentang ataupun ya mengatasi masalah itu. Nah, sama itu. Itulah kita harus belajar membina kekuatan rohani. Ya, orang Kristen hidupnya inilah, hidup yang berdoa, hidup yang beribadah, kita pergi sembahyang, kita fellowship. Kalau waktu ini kita tidak boleh berkumpul di gereja, kita ada online seperti ini, ya, kita boleh komunikasi, kita boleh berhubung, kita boleh communicate. Itu penting untuk memelihara rohani kita sehingga kita mendapat kekuatan. Disiplin itu sangat perlu. Ini suatu perkataan yang penting, perkataan yang orang Kristen harus biasa dengar. Disiplin. Kita disiplinkan diri untuk berdoa. Disiplinkan diri untuk baca firman Tuhan. Ya, jangan kita bilang, saya tidak ada masa. Tunggulah kalau saya free, tunggulah kalau saya ada waktu baru saya baca Alkitab. Tunggulah ya. Jadi sikap seperti itu susah kita mau pakai kalau kita bilang nantilah, tunggulah kalau saya free ataupun ada masa. Tidak. Kita harus melakukannya. Oke? Contohnya macam contoh lagi macam John Reel kan. Tidak boleh bilang pagi ini saya rasa tidak mau pergi kebun. Nah, kalau kita ikut perasaan susah, nanti tidak ada sayur, kan? Tidak ada yang mau dijual. Tapi saya percaya macam John Reel pun saya percaya kalau rasa malas kah, rasa tidak mau pergi, rasa macam penat, berat badan, tapi mesti mau pergi juga. Ya, dia bilang mesti mau bangun, mesti mau pergi, tengok kebun, mesti mau pergi tengok sayur, tanam sayur. Karena itu penting. Dalam rohani samalah dia punya prinsip. Saya harus bangun berdoa. Saya harus baca Alkitab. Saya harus pergi gereja. Sama ada saya rasa berat badan, saya rasa malas. Ya, kadang-kadang kita bilang, minggu depan lah, kan? Sekali seminggu saya kita pergi beribadah. Tapi ada lagi yang mengatakan, minggu depan lah, nantilah. Itu tidak boleh. Kita tidak akan membangun rohani kita. Kita akan menjadi orang Kristen yang lemah. Ya. Di dalam firman Tuhan, dalam Lukas 1 ayat 80. Kalau ada Alkitab, kita pergi Lukas 1 ayat 80. Luke chapter 1 verse 80. Lukas 1 ayat 80. Ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis atau John the Baptist. Dia bertumbuh membesar. Kita lihat apa firman Tuhan katakan di sini. Ayat 80. Adapun anak itu, yaitu John the Baptist, anak itu bertambah besar. Maksudnya dia bertumbuhlah, ya. Dia bertambah besar dan makin kuat rohnya. Wah, luar biasa itu. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, sini Yohanes Pembaptis dia bertambah besar. Maksudnya dia progres. Dan katanya di sini dan makin kuat rohnya. He waxed strong in the spirit, John the Baptist. Jadi dia makin kuat rohnya. Dia punya rohani, dia punya spirit, ya, semangat dia. Kalau orang Malaysia panggil semangat, ya. Tapi itu batin. Kalau firman Tuhan katakan batin dia, rohani kita, spirit kita, dia menjadi kuat. Nah, ini kita mengerti ini kalau kita lihat cara-cara atau budaya orang-orang Yahudi, cara mereka membesarkan anak-anak, ya. Dia bawa ke rumah Tuhan, dia bacakan firman Tuhan, dia ajar firman Tuhan, mereka cakap tentang firman Tuhan. Jadi anak mereka itu mendengar firman Tuhan banyak. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis di sini menjadi kuat rohnya, karena dia selalu
dengar firman Tuhan oleh orang tuanya. Kita tahu kan orang tuanya, kata firman Tuhan itu dalam Lukas 1, katanya orang tuanya itu orang yang rohani, orang yang kudus. They are holy, they are righteous people. Jadi itulah cara mereka membesarkan anak-anak mereka. Jadi sini Yohanes menjadi kuat rohnya, ya. Dia dikuatkan, dia bertambah di dalam rohnya. Yang kedua, di dalam Lukas pasal 2, pasal yang seterusnya, ayat 52. Ini pula berbicara tentang Yesus. Tentang Yesus. Katanya, dan Yesus makin bertambah. Tadi Yohanes bertambah besar dan makin kuat rohnya. Di sini, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih Allah dan manusia. Di sini pun dikatakan bahwa Yesus itu bertambah besar, bertambah hikmat, dan bertambah besarnya. Jadi kita lihat di sini Yohanes Pembaptis dia bertambah, dia menjadi kuat, bertambah kuat. Yesus juga bertambah dan dia dipenuhi dengan hikmat. Kalau kita lihat kehidupan Daud pun dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 1, Daud juga makin bertambah kuat kata firman Tuhan. Kita lihat 2 Samuel 3. 2 Samuel 3. Okay. Thank you Lord Jesus. Oke, kita ambil waktu untuk baca firman Tuhan. 2 Samuel 3 ayat 1. Katanya, peperangan antara keluarga Saul, ini Raja Saul, dan keluarga Daud berlarut-larut. Peperangan di antara keluarga Daud dan keluarga Saul itu berterusan, berlarutan. Katanya, Daud kian lama, kian kuat. Waduh, luar biasa. Ada orang Kristen kian lama menjadi kian lemah. Sepatutnya kita maju menjadi kuat, tapi ada orang Kristen dia makin mundur rohaninya. Tapi di sini katanya Daud itu kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Nah, kita ada pilihan sama ada kita mau jadi kuat atau kita mau jadi lemah, ya. Tapi apa yang menarik saya di sini adalah ini adalah waktu-waktu Daud di dalam peperangan. Ada pergumulan Daud, ada peperangan Daud di antara keluarganya dengan Saul. Tapi walau di dalam peperangan itu pun Daud makin lama semakin kuat, ya. Nah, inilah saya mau dorong kita di dalam peperangan ini. Kita mengatasi COVID-19, peperangan, masalah keluarga, masalah hubungan, apa masalah pun, masalah pekerjaan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita menjadi seperti Daud, makin lama makin kuat. Paulus juga semakin kuat kata firman Tuhan. Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang mendorong kita. Kita pergi buku Bilangan. Buku Bilangan, ada banyak kita baca malam ini ya. Buku Bilangan, the book of Numbers, bukan Bilangan ya. Hakim-hakim. Sorry ya, bukan Bilangan. Hakim-hakim, Judges, Joshua, Judges. Hakim-hakim, Yosua, Hakim-hakim, pasal 3, dari ayat 1 sampai 4. Hakim-hakim, pasal 3, dari ayat 1 sehingga 4. Katanya inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal peperangan Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Wah, saya suka itu. Tuhan ini dia menyiapkan orangnya, menyiapkan hambanya sebelum berperang, sebelum melayani.
sebelum melakukan pekerjaan bagi Tuhan, sebelum hidup setia sama Tuhan, Tuhan membawa kita di tempat-tempat untuk kita mengalami peperangan, untuk dilatih berperang oleh Tuhan di ayat 2. Ayat 3, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pergunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Ayat 4, mereka itu ada di sana, musuh-musuh itu, supaya ia mencobai atau menguji orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka, nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Luar biasa kan? Ini kan waktu-waktu orang Israel, generasi yang baru itu, untuk masuk menduduki tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi bangsa-bangsa yang pertama, angkatan yang pertama itu sudah mati semua. Ini angkatan yang baru. Angkatan yang baru ini tidak pernah mengalami peperangan, karena waktu angkatan lama itu, the first generation, berperang. Generasi yang kedua ini masih kecil-kecil mereka. Ya, mereka masih anak-anak, masih kecil-kecil. Jadi mereka tidak pergi berperang. Yang pergi berperang itu adalah generasi yang pertama. Jadi generasi yang pertama ini semuanya mati di padang gurun. Ini generasi yang kedua ini adalah generasi yang mau masuk tanah perjanjian, sampai sudah di tanah perjanjian. Tapi Tuhan tolong mereka, hapuskan bangsa-bangsa yang lain. Tapi Tuhan tidak menghapuskan semuanya. Katanya di sini, Tuhan meninggalkan 5 bangsa-bangsa, 5 raja-raja yang memimpin 5 bangsa-bangsa itu untuk mencobai orang Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus berperang dengan mereka. Tuhan membenarkan itu, katanya, untuk dilatih berperang untuk Tuhan. They were trained by God to make war. Wow. Jadi Tuhan mau melatih, Tuhan mau membina kekuatan mereka. Kalau Tuhan sapu semua, kalahkan semua musuh, jadi dia bilang, oke, sudah clear semua, kamu masuklah tanah perjanjian, enjoy saja. Kadang-kadang orang kan tidak bersyukur, kadang-kadang orang tidak berterima kasih. Jadi Tuhan sengaja membiarkan musuh-musuh. Ini berbicara kehidupan kita kan. Kadang-kadang hidup kita ini ada pencobaan, hidup kita ini ada ujian, hidup kita ada masalah. Masalah itu kan perkara biasa sebenarnya. Masalah-masalah yang datang dalam hidup kita itu adalah satu latihan yang Tuhan bawa dalam hidup kita, melatih kita supaya kita menjadi kuat, membina kekuatan rohani kita. Amin. Amin. Jadi masalah itu kalau datang dalam hidup kita, ya kadang-kadang kita rasa susah hati. Tapi sebenarnya kita tidak perlu heran, karena Tuhan melatih kita. Setiap masalah Tuhan berikan jawaban. Setiap masalah Tuhan berikan kemenangan. Setiap persoalan Tuhan ada jawabannya. Setiap jalan yang buntu Tuhan sediakan pintu untuk keluar. Setiap kali kita ada masalah, seperti kita ini rasa terperangkap, ya, terjebak, Tuhan akan memberikan pelepasan. Ini kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Masalah, ujian bagi orang Kristen itu bukan sesuatu yang harus diherankan atau sesuatu yang mengejutkan kita, tetapi itu adalah waktu-waktu untuk Tuhan melatih kita untuk berperang. Tuhan mau membuatkan kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Kita pergi 2 Korintus pasal 4. Nah, masuk perjanjian baru, 2 Korintus. Haleluya. Haleluya. 2 Korintus pasal 4.
Saya akan sambung ini minggu depan karena tadi pagi saya tidak saya tidak habiskan khotbah saya karena ya seperti ada pimpinan tadi pagi, pimpinan Tuhan Roh Kudus, khotbah begitu lancar dia. Jadi saya tidak habiskan. Minggu depan saya akan sambung. Jadi minggu depan kita akan sambung dalam bahasa Malaysia juga malam tentang beberapa cara untuk membina kekuatan rohani ya. The ways to build our spiritual muscle. So, malam ini saya akan kongsikan saja dorongan bahwa Tuhan itu melatih kita untuk membina kekuatan rohani kita. Di sini dalam 2 Korintus 4 dari ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 dari ayat 16. Ini berbicara tentang Paulus. Paulus kan rasul yang luar biasa, rasul yang hebat. Banyak orang kan dia begitu kagum dengan Paulus. Tapi kadang-kadang kita kagum dengan orang yang dipakai Tuhan di depan. Kita lihat mereka, wah ini luar biasa ya Paulus. Wah pastor ini luar biasa. Wah khotbah pastor ini luar biasa. Wah pastor ini banyak tanam gereja. Wah pastor ini dipakai Tuhan, luar biasa kan. Ya biasanya kita kagum kalau kita lihat, dengar orang-orang begitu. Tapi biasanya juga kita tidak lihat di dalam kehidupan dia. Kita tidak tahu apa latar belakang dia, apa yang dia lalui seperti Paulus ini. Jadi baik juga, ada baiknya kalau kita belajar atau studi kehidupan Paulus. Paulus ini rasul yang luar biasa, tapi dia mengalami banyak ujian. Dia mengalami banyak cobaan dan juga penganiayaan karena dia melayani Tuhan. Jadi di sini katanya di ayat 16 2 Korintus 4 katanya, sebab itu kami tidak tawar hati di dalam masalah penganiayaan apapun. Tidak tawar hati. Jangan kita tawar hati kalau ada masalah. Amin. Jangan kita tawar hati kalau kita ada ujian. Amin. Katanya kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kita dianiaya, kita diambil kesempatan, orang mencemooh kita, orang mengumpat kita apapun, kita kerja keras bagi Tuhan, kita sacrifice, kita berkorban kepada Tuhan seolah-olah tubuh kita ini, fisik kita seperti merosot. Tapi yang sebenarnya rohani kita dibarui oleh Tuhan setiap hari. Amin. Amin. Anjing saya di belakang pun kata amin. Ya. Kadang-kadang kan kita pun invest, kita berkorban, bangun untuk berdoa, kita baca Alkitab berjam-jam, kita invest kan? Kita invest, kita buang waktu di situ. Kita pikir seperti kita buang waktu, tapi sebenarnya ada berkat Tuhan. Tuhan menguatkan rohani kita. Seperti Maria, kan di dalam Lukas 10, ya Yesus melawat rumah mereka. Marta itu dia sibuk ya. Yesus datang, jadi saya sibuk mau bersihkan rumah, saya sibuk mau sapu, saya sibuk mau masak untuk Yesus. Wah, ini kan Tuhan Yesus harus masak yang enak-enak ini. Ini kan Tuhan Yesus harus sediakan yang segar-segar untuk Yesus. Jadi Marta sibuk sekali. Walhal itu Maria hanya duduk di kaki Yesus, di bawah kaki Yesus duduk dan mendengar apa yang Yesus katakan, mendengar perkataan Yesus, kata firman Tuhan. Wow. Marta itu mungkin kan dia pikir, saya ini rajin, saya ini kan sacrifice, saya rajin bersihkan semuanya, prepare sediakan masakan untuk Yesus. Lalu dia rasa, wah saya ini orang yang bagus sekali, rajin. Jadi dia datang sama Yesus, dia bilang, Yesus, tengok Maria tidak buat apa-apa, duduk di bawah kakimu saja, dengar cakap-cakapmu. Suruh dia tolong saya Tuhan. Tapi Yesus kata apa? Dia bilang, Marta, Marta, sibuk sekali kamu. Tapi Maria ini, dia memilih perkara yang baik, dan tidak ada orang yang boleh mengambil hal itu daripadanya. Jadi meluangkan waktu dalam Tuhan itu sangat penting.
Saya bukan maksudkanlah janganlah kerja rumah, janganlah sibuk. Perlu bersihkan rumah, perlu sapu, perlu cuci piring, perlu masak juga, perlu kerja juga, perlu tanam sayur juga. Tapi kita harus berikan waktu untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Berikan waktu untuk Tuhan. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Wow. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau saya baca ini begitu menarik bagi saya karena Paulus kata sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Waduh, Paulus kata penderitaan yang dia alami itu ringan. Apa penderitaan Paulus? Wow, kalau kita lihat kehidupan Paulus, penderitaan Paulus itu adalah dianiaya. Orang lempar batu kepada dia sampai dia mati. Orang pukul dia, orang penjarakan dia, orang kejar dia, orang menganiaya Paulus. Tapi Paulus kata penderitaan yang sekarang ini adalah ringan. Apa penderitaanmu? Apa yang kamu alami? Adakah itu boleh menandingi penderitaan Paulus? Penderitaan, kesusahan yang kita alami itu sebenarnya ringan kalau kita ada Tuhan, kalau kita ada Yesus. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita tidak lihat yang kelihatan. Kita hidup dalam iman bukan dengan penglihatan katanya. Kita berjalan di dalam iman. Dunia ini sementara. Segala sesuatu dalam dunia ini hanyalah sementara. Kita persiapkan bagi perkara yang kekal, yaitu dalam rohani. Doa, baca firman Tuhan, hidup kudus, hidup benar, hidup setia sama Tuhan itu adalah yang kekal. Penting, hidup dalam dunia, cari makan, cari uang untuk keluarga, untuk kehidupan kita. Penting, itu memang penting. Karena firman Tuhan juga berkata, orang yang tidak kerja jangan makan katanya. Memang penting. Tapi jangan kita tertumpu saja kepada hal-hal dunia. Kita harus juga mementingkan perkara rohani, yaitu perkara yang kekal. Oke. Ini dorongan saya pada malam ini. Kita pergi 2 Korintus ini ayat yang terakhir. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Lagi Paulus mengongsikan tentang kehidupan dia. Katanya di sini ayat 9, tetapi biar kita baca dulu dari ayat, karena dalam pasal 12 ini 2 Korintus, dari ayat 1 itu, Paulus kata, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Paulus menerima penglihatan. Paulus mengalami mujizat. Di ayat 2 dan 3 dan 4, Paulus itu diangkat ke alam Firdaus. Ke alam Firdaus. Dia sampai ke takhta Tuhan, dia sampai ke syurga. Tapi dia tidak bermegahlah. Jadi karena pengalaman Paulus itu, supaya dia tidak menyombongkan diri, Tuhan memberikan dia apa? Duri dalam daging kan? Ya. Di ayat 7. Ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri menjadi sombong karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Duri dalam daging Paulus untuk membuatkan dia tetap merendahkan diri. Maksudnya ada ujian, ada masalah. Apa itu duri dalam dagingnya? Yaitu seorang utusan iblis
untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Tuhan pun pakai setan-setan untuk membuatkan kita merendahkan diri, mengajar kita untuk merendahkan diri. Nah, karena pengalaman Paulus ini, karena duri di dalam dagingnya ini, dia minta Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Di ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, katanya, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dia minta Tuhan, tidak tahan nih Tuhan. Ya, dia selalu cucuk saya Tuhan. Tuhan tidak tahan. Tuhan, ambil ini utusan iblis Tuhan. Tuhan, cabut ini duri di dalam dagingku Tuhan. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kalau dalam bahasa Inggris ada sedap sikit didengar. Katanya, my grace is sufficient for you. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wow. Sebab itu terlebih suka, kata Paulus, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Paulus kata masalah, penganiayaan, penderitaan, apa semuanya, katanya dia lagi suka bermegah di dalam kelemahannya itu. Kenapa? Karena kuasa Kristus turun di atasnya. Ayat 10. Karena itu aku senang. Ini bahasa Indonesia kan? Aku senang atau aku gembira. Aku gembira dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Inilah cara latihan Tuhan untuk membina kekuatan rohani kita. Penting ya, jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya tunggu, oh kalau PKP sudah tidak ada lagi, kalau gereja sudah buka, barulah saya pergi gereja. Bukan ya. Kita yang harus mengejar Tuhan, bukan kita tunggu. Tunggulah kalau sudah free, tunggulah kalau sudah senang, tunggulah kalau aku rasa oke, barulah aku datang gereja. Tunggulah kalau ada masa, barulah saya buka Alkitab. Ya, buat masa ini Alkitab simpan sana saja, biar abuk ya bertimbun-timbun, nanti boleh tiup-tiup juga kan. Ya, bukan begitu. Tunggulah kalau ada apa baru saya mau berdoa. Ya, banyak orang berdoa juga. Kalau ada masalah lah berdoa. Kalau tidak ada masalah tidak berdoa. Bukan begitu. Kita harus menjadi orang Kristen yang mengejar Tuhan. Jangan tunggu, jangan tunggu. Karena itulah cara hidup kita. Kita orang Kristen adalah orang Kristen yang berdoa, orang Kristen yang baca firman Tuhan, orang Kristen yang fellowship, orang Kristen yang beribadah, orang Kristen yang selalu bersekutu bersama anak-anak Tuhan. Jadi ini dorongan saya malam ini. Minggu depan kita akan masuk ya di dalam cara membina. Kita lihat dalam buku Kisah Rasul pasal 2, ada beberapa perkara di sana yang saya mau kongsikan yang menolong kita untuk membangun atau membina kekuatan rohani kita. Haleluya. Amin. Amin. Semoga Tuhan memberkati, semoga firman Tuhan ini menguatkan, memberkati Anda semua. Mari kita berdoa sebelum kita tutup ibadah kita malam ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa firman-Mu malam ini. Biarlah Engkau Tuhan memimpin kami sehingga kami membina kekuatan rohani kami. Jadikan kami orang Kristen yang berdoa. Jadikan kami orang Kristen yang membaca firman Tuhan. Jadikan kami orang Kristen yang beribadah selalu. Jadikan kami orang Kristen yang menghidupi iman kami Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Engkau berkati kami semua Tuhan di dalam kebaktian online ini Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati keluarga John Real dan Nettie serta anak-anaknya, orang tua mereka Tuhan, saudara-saudara mereka Tuhan. Tuhan Engkau berkati mereka, kuatkan mereka Tuhan. Campur tangan dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih. Terima kasih untuk Christopher.
Berkati Christopher Tuhan. Buka jalan bagi Christopher ya Bapa dalam nama Yesus. Hidupnya Engkau berkati ya Tuhan. Engkau lindungi dia saat dia pergi keluar masuk dari rumah. Engkau lindungi, Engkau pelihara dia Tuhan. Tuhan, saya berdoa pada tahun ini Engkau membuka dan memberikan berkat yang luar biasa untuk Christopher. Kami juga mau ingat keluarga Ibu Ati, Ibu Jingki, anak-anak mereka Tuhan. Uncle Oscar, Uncle Mario, Tuhan Engkau berkati mereka semua. Keluarga Elsie, Ago Tuhan, keluarga Alison, Almanzo Tuhan, anak-anak mereka Engkau berkati. Bapa dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih untuk keluarga Joji dan Meli, anak-anak mereka yang di Filipina juga Tuhan Engkau berkati sertai. Terima kasih untuk saudari Hani. Terima kasih Tuhan untuk juga Ati Emma, Amalia, Tuhan untuk juga Ibu Amasya. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati mereka semua Tuhan. Susan, Wilfred, Cheng Tuhan Engkau berkati Bapa dalam nama Yesus ya Tuhan. Juga mereka yang mungkin tidak tersebut namanya pada malam ini, kami berdoa tangan-Mu berada di atas mereka. Berkat-Mu, perlindungan-Mu ada di atas mereka. Malam ini kami berdoa Engkau menyembuhkan mereka yang sakit di dalam keluarga kami. Kami berdoa mujizat-Mu terjadi di dalam keluarga kami. Kami berdoa mereka yang terkesan dengan COVID-19, Engkau sembuhkan ya Bapa. Mereka yang ada di dalam ICU, Engkau sembuhkan, Engkau bebaskan mereka ya Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati juga Bapak Bernard, istrinya Tuhan Engkau berkati. Pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan. Kuatkan mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau selamatkan mereka yang perlu diselamatkan. Engkau sedarkan, insapkan mereka yang perlu diinsapkan Tuhan. Datang kepadamu bertobat ya Bapa. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Berkati kami. Terima kasih untuk malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 And amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Well, kita juga ada offering atau persembahan, tapi memang kita bagi online kan. Jadi apa yang Tuhan letakkan di hati, kalau tergerak untuk memberkati pelayanan, silakanlah ya untuk beri offering kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati dan melihat tangan-tangan yang memberi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sambung minggu depan. Ya. So Tuhan berkati semua. Thank you for joining tonight. God bless you. Good night. Bye-bye everyone.